Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sudah pernah bicarakan, pernah kalahi dengan malakal maut. Ayo, basi sintakan makalahi. Cerita sedikit. Pada ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang majelis taklim, beliau tanpa kontak daripada perkataan beliau, tanpa kontrol, karena jazabah ilahiyah langsung datang dari Allah. Dalam pengajian seluruh yang hadir, pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani lebih puluhan ribu satu kali. Waduh, timbul pertanyaan, di zaman dulu kan tidak ada alat pengeras suara, yang hadir puluhan ribu. Salah satu di antara karamat Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang banyak itu di mana aja, di ujung mana aja mendengar seperti beliau di depan. Karamat beliau. Jadi yang di ujung sana sama di depan Syekh Abdul Qadir Jailani, suara tuh menyatu. Dan satu lagi karamat beliau, yang hadir di majelis taklim beliau itu, yang tuli pun waktu itu mendengar. Ada istirahatnya tuli. Tapi setelah pulang dari majelis itu, tuli pulang. Tapi ada juga istirahatnya tuli kan. Ucapan dan omongan beliau, hai seluruh hadirin dan hadirat, siapa di antara kalian ada permohonan yang sudah lama permohonan kepada Allah tidak kabul, tolong datangi aku akan memintakan sama Allah Ta'ala. Pulanglah orang yang pulang, tidak memperhatikan omongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada satu orang di majelis itu, seorang perempuan yang lakinya sudah masih 2 hari meninggal. Suaminya meninggal barusan 2 hari. Masuk Syekh Abdul Qadir Jailani ke dalam kamar, si perempuan ini menunggu. Selesai Abdul Qadir Jailani dalam kamar keluar, si perempuan ini mengetuk, disuruh masuk. Apa galuh kamu? Apa ibu keperluan? Maaf ya Syekh, pada saat sampian tadi ngomong kan sampian menawarkan, ulun ada hajat dengan sampian pintakan sama Allah Ta'ala. Coba kan yang mengabulkannya Allah Ta'ala. Tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah kan begitu. Bukan Abdul Qadir Jailani yang mampu mendoakan itu, yang mengabulkan tetap Allah, tapi yang memohonnya ini tadinya syirik bang itu. Syirik itu dasar kada debat kitab juang, tapi tahu juga ilmunya. Bapak aja kita bailang aku belum minta dan apa minta kadinya orang meminta ke kubur, tetap meminta kepada Allah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Lalu si perempuan tadi apa? Kan sampian ngomong tadi, siapa ada hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, yang lama tidak kabul, maka pinta saja, lapor saja sama aku memintakan Allah. Nah kebetulan Syekh, suami ulun barusan dua hari meninggal. Tolong pinta akan lawan Allah supaya hidup laki ulun. Allahu Akbar, ini di luar jangkauan ini. Tunggu kata beliau, insya Allah dikabulkan Allah. Masuk dalam kamar, sembahyang 2 rakaat, minta kepada Allah, salam. Apa yang terjadi? Beliau naik ke atas, terbang. Allah, wele jauh gak hamuntai tagabang. Nah, hatta ghaba anha, sehingga si perempuan tadi kada melihat lagi di dalam rumah tuh, kada terbang. Jangan bingung. Kikuk kikuk kikuk. Jaka tingkir. Itu aja kada bingung, ini apalagi ini wali, makin kada bingung lalu. Kikuk kikuk kikuk. Rupanya aja gurunya melihat juga. Pian aja anak melihat, ulungan anak melihat juga. Den. Kikuk kikuk kikuk. Muar banget aja kok nang parut ganal nih anak makan tarus gawe ya. Kikuk aja kan hafal ulun. Rupanya nonton seberataan juga. Nang mana tertawa tuh nonton berataan tuh kan habis seberataan dia. Kikuk.
Bakal lahir di atas bubungan bungolnya jago ya Allah. Tapi tak bagus ngintupang ditonton daripada alamak hulat dimakan bungolnya. Zamannya kita sudahlah. Aku makan pisang goreng hulat paku. Kada usah kakak-kakak itu kada usah. Itu orang nak kada ada ilmu tasawuf, ilmu tauhid fikih dada. Sudah melanggar norma-norma hak agama sudah. Masa ulat dimakan? Masa paku dimakan? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau lontarkan dirimu ke dalam luka. Maksudnya ke kebinasaan. Karena dalam luka itu kada kau apa-apa. Jangan dipaknai kan Allah luka itu luka, janganlah. Kiko iya pulang nyepayu paksa dijual bener kayak gitu cut tertawa kiko menemui malakal maut di langit yang ketujuh, bertemu dengan malakal maut. Dalam riwayat roh yang dicabut malakal maut itu 3 hari dalam kantongnya dulu. Bakantong sih Din. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Hei malakal maut, bawa ke sini roh si Ano bin si Ano." Kata malakal maut, "Apa urusan nenek? Kau tahu nggak fungsi aku sebagai seorang malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aku tidak berbuat terkecuali atas dasar perintah dari Allah Ta'ala. Mencabut roh itu bukan sembarang, bukan semau aku, itu perintah Allah. Ngapain saya kamu?" Oh, rupanya malakal maut orang Jakarta ya. Pokoknya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bawa sini. Jangan banyak ngomong, bawa sini. Pokoknya aja malakal maut tidak mau. Pokoknya kata Syekh, bawa ke sini. Ini keduanya pokoknya, modalnya sudah nggak tahan lagi nih. Lingah malakal maut. Rupanya lingah melihat kenapakah? Cap ke kantong. Cap, tarik, tak, acak. Carik, robek kantong malakal maut. Itu ada kitabnya membicarakan. Menyalahkan itu kan ada isi kitabnya. Masa orang negara tapi menyalahkan? Tuh salahkan jaka tingker tuh, jaka tarut tuh. Ini salahkan itu dulu. Nah, apa menyalahkan orang wali itu kada bingung kita. Orang nama maksiat aja kawa baga ganjil pekerjaannya. Sehingga roh tadi menyebar dan karunia. Nang mana orang rahatan memandii, kembali rohnya bangun. Malakal maut marah, "Ya Rob, ini hambamu berani mencarikan, merobekkan kantongku." Ujar Tuhan, "Jangan disariki, jangan dimarahi. Dia pangkatnya tinggi di sisi aku." Bagaimana ya Allah, roh nang sudah sabak nang keluar ini, nang sudah menyebar ini, jatuhan cabuti bahasa. Nang rahatan bangun cabut mati pulang. Tak tinggal nang satu tadi. Kembali Syekh Abdul Qadir Jailani ke bawah, dan ketika pasahapan sejadah ngomong sama siapa? Perempuan tadi. "Kau silahkan pulang, suamimu dalam kubur hidup. Cepat keluargamu tabuk, bongkar, dia masih dia keadaan hidup." Dibongkar, ditabuk, kemudian kelihatan dan dia hidup, dan hidupnya beberapa puluh tahun lagi. Itu keramat terbesar dari Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kelahi lawan malakal maut.